Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, karena kita masih diberikan kekuatan, terutama kekuatan iman Islam kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan kepada kita. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur, alhamdulillah. Salawat berkaitan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan yang mulia baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terlimpahkan kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada seluruh pengikutnya, khususnya kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan umatnya dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita ditempa kawah candra di muka, tempat pendidikan dan pelatihan bagi manusia agar menjadi manusia-manusia yang lebih sempurna, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran yang bisa kita petik, baik itu tentang kedisiplinan, tentang kesabaran, tentang apapun di dalam ajaran Islam ini. Sungguh semua terkumpul di dalam bulan Ramadan ini. Maka ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan, iftaradallahu alaikum siyamahu, di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa, maka dengan puasa itu otomatis kita diberikan pelajaran ibrah yang begitu banyak. Kita menjadi orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita di luar bulan Ramadan, siang hari kita makan, minum, kadang kita marah-marah dengan orang lain, maka ketika puasa kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita itu karena perintah, semata-mata menjalankan perintah Allah, syariat Allah yang diberikan kepada kita. Maka hikmah ketika kita telah menyelesaikan bulan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Maka apakah sebenarnya sikap yang terbaik bagi kita umat Islam setelah menyelesaikan kewajiban kita di bulan puasa Ramadan, terutama puasa dan ibadah-ibadah yang lain? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kita diwajibkan untuk menyelesaikan satu bulan penuh, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Nah setelah itu maka kita diperintahkan untuk walitukabirullah, dan besarkanlah, agungkanlah nama Allah dengan takbiran. Di dalamnya
mengandung makna yang luar biasa, bahwa dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kapanpun kita berada, maka ingat bahwa Allah lebih besar, bahwa Allah ada lebih daripada segala-galanya. Kadang-kadang dalam kenyataan kita sehari-hari, Allah itu bukan merupakan yang paling besar. Kadang-kadang kita lebih mengagungkan harta benda, kita kadang lebih mengagungkan uang, duit. Kadang-kadang kita mengagungkan keluarga kita, kadang-kadang kita mengagungkan saudara-saudara kita. Ini kesalahan yang besar yang kadang-kadang kita tidak sengaja, padahal itu hal yang sangat luar biasa yang seharusnya itu tidak kita lakukan sebagai seorang yang mengaku diri beriman, karena kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena tentu orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang yang bukan hanya orang Islam, tetapi sekaligus dia orang-orang yang beriman. Maka setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka perintah pertama dalam surah Al-Baqarah itu, setelah selesai 1 bulan penuh, maka besarkanlah Allah, agungkanlah Allah. Kemudian wala'allakum tashkurun, setelah itu maka bersyukur, karena apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa kenikmatan, baik itu berupa musibah, itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita kena musibah, apalagi yang selama ini akhir-akhir ini terjadi di mana-mana, baru saja kita kena musibah banjir karena hujan yang begitu derasnya. Karena bagaimanapun musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jauh lebih kecil dibandingkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita senantiasalah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa kita menghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Selanjutnya, apa sikap kita, tingkah kita, tingkah laku kita yang seharusnya dilakukan setelah keluar dari Ramadan? Ingat, dalam surah Al-Baqarah 183, ujung daripada perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang-orang yang bertakwa itu di dalam surah Ali Imran misalkan, Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau, yang sanggup menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang, di waktu sempit, baik di waktu kita berada, baik waktu kita dalam hal kita sempit, rezeki yang mungkin kita pas-pasan. Tetapi itulah ujian bagi kita. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa? Karena itu merupakan tujuan puasa. Kalau 1 bulan puasa sudah kita lakukan, maka seharusnya sifat takwa itu melekat pada diri kita. Maka ketika kita menjadi orang yang mudah memberikan sebagian rezeki kepada orang lain, kepada organisasi keislaman, untuk kepentingan keumatan, itu seharusnya lebih murah setelah kita keluar dari Ramadan. Kemudian ciri yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarri wad-dharri wal kadhiminal haid. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Amarah itu bukan berarti tidak boleh kita lakukan. Karena menurut Imam Al-Ghazali misalkan, bahwa marah itu, sifat marah dalam manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama, ada orang cepat marah tetapi cepat selesai. Ada orang yang sukar marah tapi lama juga selesainya. Ada orang yang cepat marah tapi lama selesainya. Dan ada orang yang lama kali marahnya tetapi cepat selesainya. Barangkali ini yang agak lebih baik. Karena tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka seharusnya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menahan amarah kita.
bisa kita marah terhadap sesuatu yang memang seharusnya kita marah. Dan selanjutnya, ciri yang berikutnya, yang ketiga adalah alladzina yunfikuna fis sarri wad dharri wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kelihatannya mudah diucapkan, tapi kadang-kadang susah. Dan terakhir adalah orang-orang yang ketika dia berbuat salah, dia segera ingat kepada Allah dan tidak akan pernah kembali kepada kesalahan yang telah diperbuatnya. Inilah harapan setelah Ramadan. Harus melekat pada diri kita agar kita menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa, dan insya Allah kita digolongkan orang-orang yang muttaqin, merupakan tujuan akhir daripada pelaksanaan bulan puasa Ramadan. Kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa membawa manfaat bagi kita, bermanfaat bagi jamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.